Setelah tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan, Pak Beni. Tolong. Memaksakan kehendak untuk memutuskan undang-undang yang faktanya ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat dulu. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca, Pak Beni bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya itu. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja. Tidak ada diskusinya. Ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan, Pak Beni. Tolong. Kami mengatakan di Republik Indonesia ini, di DPR RI khususnya dan pemerintah, telah terjadi krisis moral, telah terjadi krisis empati. Dalam kondisi seperti ini, memaksakan kehendak untuk memutuskan undang-undang yang faktanya ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia dari sekian klaster yang ada. Paling nyata itu adalah ketentuan tentang pesangon. Pesangon itu sesuai dengan undang-undang existing itu 32 kali gaji. Ini dipotong. Pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggung jawab 9 kali. Tapi itu pun mekanismenya asuransi. Coba bayangkan, melalui asuransi jaminan kehilangan pekerjaan. Duit dari mana pemerintah bayar itu? Situasi ekonomi sulit begini. Persyaratan pemutusan hubungan kerja, persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, dan cuti hamil yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya, memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu. Kemudian kalau lobbynya gagal, bisa dilakukan voting, dan itu hal yang biasa. Ya. Nah, kemarin kita lihat bahwa ada 2, bahkan 3 fraksi dari 9 fraksi yang ada di DPR ini yang satu memberikan catatan, dan itu sangat substantif menurut kami. 2 menolak, ya, menolak juga substantif, kan begitu. Di luar bertanya-tanya kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Iwan, saya minta substansinya apa? Sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju. Tidak setuju kalau malam hari itu RUU itu diketok, disahkan. Yang saya ikuti ada 2 alasan Partai Demokrat. Yang pertama, diketahui bahwa di sana-sini dari kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah. Minta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah. Pak Didi, tunggu. Tetapi Anda tidak usah mengajari kami. saya tidak mengajari saudara pimpinan. Gini, jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang, apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan? Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah, gitu ya. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya? Hanya ada 2, musyawarah mufakat, kalau enggak voting, itu di pengambilan keputusan tingkat 2 di paripurna. Itu undang-undangnya.
Nah, faktanya kemarin itu ada perbedaan pandangan, tidak bisa musyawarah mufakat. Bagaimana mencari musyawarah mufakat? Ya kita lobby lah, kita diskusi lah di situ kan begitu. Tapi ini tidak ada ruang untuk diskusi ya. Kabar mengejutkan datang dari Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. Diketahui, Presiden Jokowi memutuskan untuk menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan terbaru. Rupanya, orang nomor 1 di RI tersebut akan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law beserta peraturan turunannya. Kabarnya, UU Cipta Kerja tersebut akan berlaku hingga 2 tahun ke depan. Untuk itu, Jokowi meminta agar para investor dan pengusaha tak perlu khawatir. Ia menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja tak akan mempengaruhi proses investasi. Meski begitu, Jokowi mengaku telah memerintahkan para menteri di kabinetnya untuk segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Menggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat Abdullah Rashid lantas buka suara melalui akun Twitter pribadinya. Dalam unggahannya, Abdullah Rashid menilai bahwa keputusan Jokowi tersebut sangat mengganggu kewarasan. Pasalnya, meski sudah dinyatakan inkonstitusional karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Namun, nyatanya Jokowi tetap memberlakukan UU Cipta Kerja. Jelas inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Jika tetap diberlakukan, tentu sangat mengganggu kewarasan, katanya dilansir Galamedia dari akun Twitter _Abdullah pada Selasa, tanggal 30 November tahun 2021. Lebih jauh, Abdullah Rashid menegaskan bahwa kini saatnya Jokowi membuktikan kepada publik apakah Jokowi berpihak pada rakyat atau oligarki. Inilah saat Jokowi membuktikan, dirinya pemimpin pro-rakyat atau pro-oligarki, tegasnya. Tak berhenti di situ, politisi Partai Demokrat tersebut juga mengatakan bahwa pembuktian Jokowi akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Pembuktian ini akan jadi legasi buat generasi, ujarnya. Sebelumnya, MK telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, UU tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara parlemen. Dalam pertimbangannya, MK menilai, metode penggabungan atau Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi. Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu pula dengan draft UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. MK menyatakan UU Cipta Kerja tidak mengikat hukum secara bersyarat. Karena itu, pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan. Apabila dalam kurun waktu tersebut pemerintah tak kunjung memperbaiki UU Cipta Kerja, maka peraturan lama otomatis akan diberlakukan kembali. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat telah mengizinkan untuk mengutip tweet AHY di atas. AHY mengatakan, putusan MK tersebut juga sesuai dengan alasan Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja karena ada persoalan formil dan material. Putusan MK ini sejalan dengan pertimbangan Partai Demokrat saat menolak pengesahan UU ini, 2020 silam. Demokrat memandang memang ada problem formil dan material, ujar AHY. Diberitakan, MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan.